Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Yosi Al-Ghifari, Muhammad Haikal Behaki, Melasti Putri Antika, Nafisa Puspita, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hygiene and Sanitation yang diampu oleh Dr. Ngasifuddin. Pak Ngasifuddin, tugas-tugas yang Anda berikan sungguh mantap sekali. Saya respect dengan Anda. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi anugerah besar kepada kita semua. Selawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Terakhir, semoga tugas ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, khususnya di bidang pariwisata. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang HACCP. Apa itu HACCP? HACCP adalah Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu suatu sistem jaringan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa hazard atau bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi. Tetapi, pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya HACCP tersebut. HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan dimulai dari produsen utama, bahan baku, penanganan, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga sampai ke pengguna terakhir. Adapun alasan kami membuat materi ini bertujuan agar memberikan informasi terkait penerapan HACCP dalam proses pembuatan kue kering kastengel. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses pembuatan kue kering kastengel dengan menggunakan standar HACCP. Kastengel sendiri merupakan makanan khas dari negeri kincir angin Belanda. Kata kastengel diserap dari bahasa Belanda, yaitu kas yang berarti keju, stengel yang artinya batang. Kastengel memiliki ciri bentuk persegi panjang dengan panjang kurang lebih 3-4 cm dan lebar 1 cm. Kastengel terbuat dari adonan tepung terigu, telur, margarin, dan keju. Adapun teknik pengolahannya dengan menggunakan teknik panggang yang menggunakan oven. Umumnya di Indonesia, kastengel dapat dijumpai ketika momen Hari Raya Idul Fitri. Kastengel sendiri memiliki daya tahan hingga 2 bulan lamanya dengan suhu ruangan. Packaging untuk kastengel menggunakan toples mika dan selotip bening. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas target pembeli. Yang pertama, yaitu bagi ibu-ibu yang tidak memiliki waktu luang. Yang kedua, yaitu bagi mahasiswa atau anak rantau yang rindu momen lebaran. Yang ketiga, yaitu bagi ibu rumah tangga yang ingin serba instan. Dan yang terakhir, yaitu untuk teman-teman kalian yang doyan ngemil. Karena makanan ini sangat cocok dipangan di waktu luang. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, yang pertama adalah siapkan loyang atau baskom untuk mencampur tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Setelah itu aduk hingga rata, lalu sisihkan. Kemudian, mixer buttercream hingga lembut. Jika sudah, matikan mixer. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat untuk memixer buttercream. Masukkan parutan keju edam dan keju cheddar ke dalam adonan yang terdapat buttercream dan keju. Gilis tipis-tipis adonan lalu cetak sesuai dengan cetakan yang tersedia. Biasanya kastengel dicetak bentuk persegi panjang dengan diameter 1 cm. Taruh di atas loyang dan oleskan kuning telur di atasnya. Taburkan keju parut di bagian atas kue hingga rata. Oven selama 30 menit dengan panas 160 hingga 170 derajat Celcius. Jika sudah berwarna kuning keemasan, angkat. Jika sudah matang, keluarkan dari oven, tunggu hingga dingin dan masukkan ke dalam toples atau wadah yang tersedia. Kastengel siap dinikmati. Nama saya Nafisa Puspita Stianingsi dengan NIM 195-175. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi HACCP mengenai bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk,
keju edam, keju cheddar, margarin, buttercream, dan telur. Untuk tepung terigu dan tepung maizena, bahayanya adalah M atau mikroba. Jenis bahayanya adalah terkena kutu, berjamur, dan bau karena lama tidak digunakan. Sedangkan penyebab atau sumber bahayanya adalah bakteri. Tindakan pengendalian pencegahannya adalah disimpan di suhu ruangan, tidak boleh terkena bahan basah, dan tempat penyimpanan ditutup dengan rapat. Untuk probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya adalah susu bubuk, bahayanya adalah M atau mikroba, jenis bahayanya adalah basi dan berjamur, lalu penyebabnya adalah bakteri. Tindakan pengendalian pencegahannya adalah disimpan di suhu ruangan atau di kulkas. Probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya ada keju edam dan keju cheddar. Untuk bahayanya adalah mikroba, sedangkan jenis bahayanya adalah basi, berjamur, lembek, dan terdapat ulat di keju tersebut. Penyebab atau sumber bahayanya adalah bakteri dan lama tidak digunakan. Untuk tindakan pengendalian pencegahan, disimpan di dalam kulkas dan tempat penyimpanan harus tertutup dengan rapat. Untuk probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya ada buttercream dan margarin. Untuk bahayanya adalah M atau mikroba, jenis bahayanya adalah basi, dan penyebab atau sumber bahayanya adalah bakteri. Untuk tindakan pengendalian pencegahannya adalah disimpan di dalam kulkas. Untuk probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya bahan terakhir adalah telur. Untuk bahayanya adalah M dan F, mikroba dan fisik. Untuk jenis bahayanya adalah busuk dan bau. Penyebab atau sumber bahayanya adalah bakteri, dan tindakan pengendalian pencegahannya adalah disimpan di dalam kulkas atau di suhu ruangan. Untuk probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi HACCP mengenai proses pembuatan. Yang pertama adalah pengayakan, bahayanya adalah F atau fisik, jenis bahayanya adalah gumpalan tepung yang masuk ke dalam adonan roti, penyebabnya adalah ayakan yang berlubang terlalu besar, tindakan pengendalian pencegahannya adalah melakukan kembali pengayakan. Untuk probabilitasnya adalah L atau low, keparahan low, dan signifikansinya adalah non-signifikan. Selanjutnya adalah pengadonan, bahayanya adalah M atau mikroba, jenis bahayanya adalah bakteri yang berasal dari tangan dan alat, penyebabnya adalah tangan dan alat yang tidak steril, tindakan pengendalian pencegahannya adalah pastikan tangan dan alat dalam keadaan steril. Untuk probabilitasnya adalah medium, keparahan medium, dan signifikansinya adalah non-signifikan. Selanjutnya ada pencetakan, untuk bahayanya adalah fisik dan mikroba, jenis bahayanya adalah bakteri, untuk penyebabnya adalah alat yang tidak bersih, untuk tindakan pengendaliannya adalah cuci bersih alat yang akan digunakan. Untuk probabilitasnya adalah medium, keparahan medium, dan signifikansinya adalah non-signifikan. Selanjutnya adalah pengovenan, untuk bahayanya adalah M atau mikroba, jenis bahayanya adalah belum matang atau terlalu matang yaitu gosong. Terus penyebab atau sumber bahayanya adalah pengovenan kurang, suhu, dan pengovenan terlalu lama. Untuk tindakan pengendalian pencegahannya adalah perhatikan waktu dan suhu. Untuk probabilitasnya adalah high, keparahan high, dan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya adalah packaging. Untuk bahayanya adalah bahaya fisik. Jenis bahayanya adalah tempat yang rusak, dan penyebabnya adalah terkena benturan. Untuk tindakan pengendalian pencegahannya adalah disimpan yang tidak mudah tersentuh benda lain. Untuk probabilitasnya adalah low, keparahan low, dan signifikansinya adalah non-signifikan. Baik, sebelumnya saya Muhammad Haikal Berarti. Sini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali kritis. Penentuan titik kendali kritis dalam pembuatan kue kastengel terdapat 5 section. Pertama, pengayakan, pengadonan, pencetakan, pengovenan, dan packaging. Jadi pengayakannya, tahapan proses pengayakan, batas kritisnya. Pastikan tempat pengayakan sudah bersih, keadaan tangan harus steril. Pastikan terigu yang sudah ada sudah pas buat cucinya. Kedua, pengadonan, batas kritisnya. Pastikan alat dan tangan selalu steril. Pastikan air dalam jumlah yang pas dan saat dicampur dengan terigu. Ketiga, pencetakan.
pencetakan di sini batas kritisnya adonan harus sudah sempurna agar mudah dicetak dan alat cetak harus steril. Yang keempat adalah pengopenan. Batas kritisnya api dalam kompor tidak boleh terlalu besar yang mengakibatkan kegosongan. Agar matang sempurna, gunakan api yang sedang dan selalu mengecek keadaan kue. Gunakan sarung tangan saat memasukkan loyang ke dalam oven. Kemudian yang kelima adalah packaging. Selalu tetap berhati-hati dalam memasukkan kue ke dalam toples yang berbahan mica. Karena toples yang berbahan mica ini mudah sekali pecah. Kemudian tunggu kue sampai dalam keadaan tidak panas. Lalu toples sebelumnya telah bersih. Gunakan sarung tangan khusus saat memegang kue dan tangan tetap selalu dalam keadaan bersih dan steril. Kedua, saya akan membahas tentang penentuan batas kritis dalam pembuatan kue kastengel. Yang pertama di sini, penyampuran air dan tepung terigu harus sesuai kuantitinya agar menjadi adonan kue yang sempurna. Kemudian akan mudah dicetak. Kedua, setelah kue dicetak, simpan atau diamkan terlebih dahulu selama 15 menit pada suhu ruangan kisaran 25 sampai 27 derajat Celcius guna merapatkan adonan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya kue akan diberi topping keju. Diberi topping keju cheddar yang dengan parutan keju yang benar. Pastikan dalam setiap adonan kue kuantitinya selalu sama. Kemudian kue siap dimasukkan ke dalam oven dalam api yang sedang. Tunggu kisaran 30 sampai 40 menit. Lalu selanjutnya kue ditiriskan, disimpan di suhu ruangan. Kue yang sudah siap di-pack kemudian dimasukkan ke dalam toples secara tertata agar terlihat rapi. Lalu toples ditutup rapat dan diberi selapis benih agar tertutup aman. Kemudian dari saya terima kasih. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem jaminan mutu berdasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa hazard atau bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi. Tetapi pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan, mulai dari produsen utama, bahan baku pangan, penanganan pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga sampai kepada penggunaan akhir. Penerapan HACCP dalam industri pangan menuntut komitmen yang tinggi dari semua pihak yang bersangkutan. Tujuan dari penerapan HACCP ini dalam industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produksi akhir diproduksi massal dan distribusikan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh suatu industri pangan yang telah menerapkan protokol HACCP antara lain meningkatkan keamanan pangan produksi makanan yang dihasilkan. Meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan tugas mata kuliah hygiene dan sanitasi ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan karena minimnya pengetahuan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari khalayak umum sebagai bahan evaluasi agar bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.